Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita masih ada 2 pertemuan lagi. Ini pertemuan sebelum terakhir dan insyaallah pertemuan ke depan adalah pertemuan yang terakhir. Al-Imam Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, wa yarawna iqamatal haji wal jihadi wal juma'i wal a'yadi ma'al umara abraran kanu aw fujjaran yuhafizuna 'alal jama'at. Ahlus sunnah memandang iqamatul haji, melaksanakan ibadah haji dan jihad, salat Jumat, salat Id bersama para umara, bersama para penguasa. Abraran kanu au fujjaran, apakah mereka adalah para penguasa yang baik ataukah para penguasa yang fajir, yang buruk. Wa yuhafizuna 'alal jama'at, dan mereka menjaga jamaat-jamaat itu berkumpulan agar tidak terjadi pertikaian, keributan, perseteruan di antara kaum muslimin hingga pertumpahan darah ya. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingatkan tentang di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini untuk membedakan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang-orang Rafidhah maupun Khawarij maupun Mu'tazilah, tentang menyikapi para penguasa yang zalim, yang fujjar. Tentunya tidak ada seorang pun yang ingin memiliki penguasa yang fajir ya. Semua orang berangan-angan memiliki penguasa yang adil, yang bertakwa, yang jujur. Itu adalah impian setiap orang. Tetapi ternyata terkadang kondisi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seseorang. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memberikan pernyataan bagaimana mensikapi para penguasa yang fajir ya. Yaitu intinya adalah tidak boleh memberontak kepada mereka. Jika mereka menyuruh kepada kebaikan maka harus dijalankan. Adapun jika mereka menyuruh kepada kemaksiatan maka tidak boleh ditaati, namun tidak boleh melakukan pemberontakan selama mereka masih muslim. Adapun kalau mereka kafir maka perlu dilihat maslahat dan mudarat. Insyaallah akan kita bahas permasalahan ini. Namun sebelum kita bahas, kita ingin menyinggung tentang masalah imamah atau al-khilafah ya. Al-imamah atau al-khilafah. Al-khilafah atau al-imamah ini adalah 2 istilah yang sama antara khilafah atau al-imamah ya. Di sini ada perbedaan antara Ar-Rafidhah, Syiah, kemudian Khawarij ya. Kemudian Al-Mu'tazilah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Secara umum Rafidhah menganggap imamah adalah rukun iman ya, bahkan prakteknya mereka menganggap keimaman adalah rukun iman ya, terutama Syiah al-Imamiyah ya, Syiah al-Imamiyah. Bahwasanya seorang dikatakan beriman kalau dia mengimami 12 imam ya. Jika mengimani 12 imam yang mereka sendiri khilaf ya. Kita tahu Syiah Imamiyah ada secara umum ada 2, ada yang Ismailiyah, kemudian yang satunya yang Al-Imamiyah yang ma'ruf ya, yang tersebar kebanyakannya di dunia Islam adalah yang ini, Al-Imamiyah ya. Baik, jadi mereka menganggap namanya al-khilafah atau al-imamah adalah rukun iman, harus mengimani adanya
12 imam bukan sekedar wajib tapi adalah rukun iman. Kemudian 12 imam tersebut ya. Adapun syarat imam ya harus maksum dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 12 imam yang dimulai dari Ali bin Abi Thalib, kemudian anaknya Al Hasan, kemudian Al Husain, kemudian Ali bin Husain, kemudian Muhammad Al Baqir, kemudian Ja'far As-Shadiq dan seterusnya sampai yang ke-12 adalah Muhammad bin Hasan Al Askar yang mereka katakan sudah sembunyi sekitar 1200 tahun lebih ya. Adapun Al-Khawarij ya, bahwasanya kita adapun sisanya Ahlus Sunnah, Mu'tazilah dan Khawarij semua mengatakan bahwasanya khilafah hukumnya wajib ya. Mendirikan khilafah adalah wajib jika mampu ya, Cuma ada perbedaan kalau Khawarij ya, bahwasanya imam atau khalifah harus bertakwa. Kalau dia fasik maka kafir, wajib diperangi, diganti ya. Ini Khawarij ya. Adapun yang kedua adalah Mu'tazilah. Sama bahwasanya imam atau khalifah harus bertakwa, adil. Jika fasik ya, dia tidak kafir. Tapi sebagaimana kita ketahui, akidah Mu'tazilah manzilah bainal manzilatain. Tapi fi manzilah baina al manzilatain ya. Tidak iman, tidak kafir. Tapi sama dengan Khawarij, yaitu wajib diganti ya, diperangi, wajib diganti dengan diperangi ya, sama dengan Khawarij. Dan ini mereka masukkan dalam amar ma'ruf nahi munkar ya. Di antara rukun mereka yang 5 adalah al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ya. Jadi wajib untuk diperangi. Bedanya antara Khawarij sama Mu'tazilah hanya masalah menurut Khawarij kafir, menurut Mu'tazilah tidak kafir tapi sama-sama wajib diperangi antara Khawarij dan Mu'tazilah. Baik, adapun Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah maka jika imam, tentunya jika yang ideal dan wajib untuk diusahakan adalah imam yang memenuhi syarat. Apa memenuhi syarat tersebut? Di antaranya misalnya takwa. Syarat misalnya apa? Takwa. Kemudian adil. Kalau bisa dari Quraisy. Ini yang harusnya. Tapi jika tidak memenuhi syarat, jika ternyata fasik, maka Ahlus Sunnah tetap wajib taat.
pada kebaikan, haram taat pada maksiat, namun tidak boleh memberontak, tidak boleh angkat senjata memberontak. Makanya di antara sebagian perawi yang terjerumus dengan bid'ah, biasanya dalam biografinya disebutkan kana yara saif. Orang ini dulu memandang mengangkat senjata bagi pemerintah yang zalim, dan itu kesalahan dalam salah satu kekurangan dalam perawi tersebut. Dia punya khalal permasalahan dalam masalah akidah, yaitu dia merasa kalau khalifah fasik harus memberontak. Menurut Ahlussunnah tidak demikian. Kalau dia fasik maka tetap wajib taat pada kebaikan. Adapun jika dia menyuruh kepada kemaksiatan maka haram untuk taat, namun tidak boleh memberontak. Kenapa? Dalilnya terlalu banyak ya. Oleh karenanya contoh selain dalil, contoh para sahabat seperti Ibnu Umar bersama Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, di mana Ibnu Umar berhaji dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, sholat di belakangnya ya, meskipun dia adalah pemerintah yang zalim. Demikian juga Anas bin Malik pernah sholat di belakang pemerintah yang minum khamar ya, dan macam-macam ya. Tapi mereka semua taat, tidak memberontak. Adapun kalau bermaksiat, memerintah kepada bermaksiat, maka mereka tidak ikuti ya. Baik. Jika ternyata kafir, jika penguasa kafir, murtad ya, kafir atau murtad, maka aturannya boleh memberontak jika ada maslahat. Kalau tidak ada maslahat, maka tidak boleh ya. Maka tidak diperbolehkan. Ini memandang masalah tidak perlu artinya dipandang oleh orang-orang Islam yang memang mengetahui hal tersebut, karena kita tahu tidak semua kondisi membuat seorang harus mengangkat senjata. Meskipun penguasa kafir, kalau ternyata menimbulkan mudarat dengan adanya pemberontakan, maka tidak boleh, karena kita tahu di antara persyaratan bernahi mungkar tidak boleh menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Seorang nekat akhirnya membuat kaum muslimin ribuan orang terbunuh atau puluhan ribu, maka ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Sebagaimana terjadi pada sebagian negara yang di mana penguasanya dikafirkan, kemudian mengangkat senjata, akhirnya kaum muslimin meninggal sampai mungkin 1 juta orang mungkin. Wallahu a'lam bishawab ya. Oleh karenanya perkara darah tidak sembarang orang berfatwa dalam masalah-masalah seperti ini. Tapi kita bicara secara kaidah saja, bahwasanya yang ideal Ahlussunnah tentunya pemimpin itu harusnya takwa, adil, dari Quraisy kalau bisa. Kemudian jika ternyata fasik, maka tetap wajib taat pada perintah kebaikan, haram taat pada maksiat yang dia perintahkan, namun tidak boleh memberontak. Kalau dia kafir, maka hukumnya boleh memberontak jika ada maslahat. Makanya ketika para sahabat mengatakan, afala nunabidhuhum bisayf, ya Rasulullah, kalau ada pemerintah yang seperti itu, yang zalim, bolehkah kita mengangkat senjata? Kata Nabi SAW, ya, tidak boleh, ma sallau, selama mereka mau salat. Ya, mereka mau salat, maka dalam riwayat ini ma'akum fikum salat. Sementara mereka masih biarkan kalian salat, maka tidak boleh kalian memberontak ya. Dalam riwayat yang lain, illa antaraw fihim kufran bawahan. Ya, kalau kau melihat kekufuran yang nyata, baru silakan kau berontak. Itu pun boleh. Sebelum memberontak, lihat maslahat dan mudarat. Ya, ini sekilas tentang bagaimana mensikapi misalnya penguasa yang zalim. Baik, pembahasan berikutnya bentuk khilafah ya. Bentuk khilafah. Yang ideal khilafah tersebut adalah khilafah yang meliputi seluruh negeri kaum muslimin. Ini yang idealnya seperti itu.
Kemudian yang idealnya juga adalah khilafah tersebut atau khalifah atau imam dipilih oleh ahlul hil wal aqd, yaitu ahlul hil wal aqd. Apa maksudnya ahlul wal aqd? Yaitu orang-orang yang para pembesar-pembesar yang kalau mereka pilih maka semua masyarakat akan setuju ya, karena mereka para pembesar, pemimpin kabilah misalnya, para ulama, mereka bersepakat kita angkat orang ini menjadi pemimpin. Ketika mereka yang angkat, maka semua orang akan nurut karena tujuan daripada khilafah adalah terjadinya persatuan dan adanya keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Ini yang ideal. Yang tidak ideal yang pertama adalah khilafahnya berbilang. Di sana ada khalifah, ada amir, sebelah timur ada amir, sebelah barat ada amir, ya. Khilafahnya berbilang, atau dalam bahasa Arabnya ta'addudul khulafa, ya. Berbilang. Yang kedua adalah menjadi khalifah dengan paksa atau dengan taghallub, ghalabah, ya. Bitaghallub, dengan paksa. Ini tidak ideal, ya. Tidak ideal. Kalau kita bicara yang ideal, khilafah yang meliputi seluruh negeri kaum muslimin, maka ini yang ideal. Dan ini sudah lama sudah tidak ada, ya. Dulu cuma ada di zaman siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Ya. Di zaman Ali bin Abi Thalib tidak. Zaman Ali bin Abi Thalib, kita tahu sebagaimana pernah kita bahas, penduduk Syam tidak taat kepada Ali. Penduduk Syam tidak mau membaiat Ali. Tidak mau membaiat Ali radhiyallahu anhu. Ya, mereka di situ ada Muawiyah. Muawiyah tidak mengaku sebagai khalifah, tapi dia tidak mau baiat kepada Ali karena masalah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sehingga di zaman Ali bin Abi Thalib, kekhilafahan kaum muslimin tidak menguasai seluruh wilayah karena wilayah Syam di luar daripada kekuasaan sang khalifah. Kemudian nanti kembali lagi di zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah baru kemudian khilafah meliputi seluruh negeri kaum muslimin. Setelah itu di zaman Yazid bin Muawiyah lagi Ibnu Zubair bikin khilafah sendiri di Mekah. Jadi khilafah yang meliputi seluruh negeri kaum muslimin sudah lama tidak ada, ya. Kemudian tidak ada khilafah Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, terkadang dua kubu, Bani Umayyah sama Bani khilafah Al-Abbasiyah, ya. Sampai yang orang bilang khilafah Utsmaniyah juga, dia juga tidak menguasai seluruh wilayah kaum muslimin. Khilafah Utsmaniyah yang katanya pusatnya di Turki tidak menguasai seluruh wilayah kaum muslimin. Banyak daerah-daerah kerajaan di Asia Tenggara tidak dikuasai, wilayah kaum muslimin tidak dikuasai oleh khilafah tersebut, dan juga sebagian wilayah di Afghanistan, di Pakistan, di Iran tidak dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah tersebut. Demikian juga sebagian wilayah yang ada di Najd, ya, di Arab Saudi juga tidak dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah. Jadi Daulah Utsmaniyah tidak bisa termasuk yang tidak ideal. Memang dia menguasai banyak wilayah kaum muslimin, tapi dia tidak bisa menguasai seluruhnya. Ada kerajaan-kerajaan kecil dari kaum muslimin yang ada di ketika itu. Kemudian yang ideal tentunya khalifah adalah imam dipilih oleh al-hil wal aqd. Siapa al-hil wal aqd? Tadi saya katakan adalah orang-orang pembesar-pembesar, para pemimpin kabilah, orang-orang terpercaya, para ulama yang kalau mereka sudah pilih maka semua orang akan
tunduk ya. Mereka percaya sama wakil-wakil rakyat gampangannya, yang di situ ada para ulama, kemudian ada para kepala kabilah, orang-orang punya pengaruh, mereka sepakat mengangkat seorang, maka itu tentunya yang ideal sehingga stabilitas mudah diperoleh. Ya. Tetapi bagaimana kalau tidak ideal? Ya, tidak ideal contohnya khilafahnya berbilang, seperti kondisi sekarang ya, kondisi sekarang. Dan ini sudah ada, seperti saya katakan tadi, di zaman Yazid ada dua khalifah, Yazid bin Muawiyah di Syam, Ibnu Zubair di Mekah ya. Dan kondisi sekarang ya, masing-masing negeri Islam punya pemimpin sendiri. Yang dengan pemimpin tersebut mereka menjalankan aktivitas mereka, aktivitas keduniaan mereka, aktivitas keagamaan mereka. Kemudian di antara yang tidak ideal adalah kalau terjadi taghallub. Taghallub itu dikuasai, ada khalifah yang sudah sah, kemudian datang satu menguasai, kemudian memiliki kekuatan, maka ini tidak ideal, tapi sama wajib untuk ditaati ya. Ini kudeta misalnya. Ini terjadi di beberapa negara, misalnya anak kudeta bapaknya, dan itu terjadi ya. Atau terjadi peperangan akhirnya dikudeta dan yang lainnya ya. Tapi inilah bentuk khilafah seorang, dan perlu kita ingatkan bahwasanya semua tentu ingin punya khilafah yang ideal ya. Tapi bukan berarti agama kita harus nunggu ini. Kalau ada ini baru kita bisa berjalan. Karena kita dapati sebagian kelompok ya, pemimpin mereka, pendiri mereka menuliskan sebuah tulisan-tulisan yang saya tadi baru baca, menyatakan bahwasanya selama tidak ada namanya khalifah yang menguasai seluruh kaum muslimin, maka kekhilafahan pemimpin yang ada semua tidak sah. Pemimpin semua yang ada tidak sah, tidak dianggap syar'i. Dan itu pemikiran menurut saya sangat berbahaya. Ya, ketika menganggap semua kepemimpinan tidak sah, berarti mengajari rakyat untuk menganggap siapa pemimpin mereka ini tidak perlu ditaati. Dan itu akan menimbulkan tidak ada stabilitas keamanan ya, dan menimbulkan kekacauan. Kalau kita menanamkan kepada seluruh masyarakat, semua yang ada di alam semesta ini karena tidak ada pemimpin yang menguasai seluruh alam semesta, khalifah yang ideal, berarti semuanya tidak sah. Ini menimbulkan kekacauan, Padahal Ahlus Sunnah tidak mempersyaratkan demikian. Ahlus Sunnah mempersyaratkan yang penting kalau itu dia jadi khalifah, bahkan dengan cara yang dengan memberontak, dia membunuh, kemudian dia mengambil kepemimpinan dengan kudeta. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin, Ahlus Sunnah memandang kepada maslahat. Dia jadi pemimpin, meskipun dia fasik. Meskipun dia kurang ajar, dia bejat ya. Tapi persatuan sangat dibutuhkan dalam Islam. Karena dengan persatuan tersebut, dengan stabilitas tersebut, maka kaum muslimin bisa menjalankan aktivitas keagamaannya. Ya. Baik, benar. Ini perkara yang pertama, timbulnya pemikiran bahwasanya namanya khilafah hanya sah jika menguasai seluruh alam semesta. Itu menyelisihi ijma' para ulama. Para ulama ijma' bahwasanya boleh ta'addudul khulafa. Boleh kekuasaan itu berulang-ulang. Sekarang kita bicara kenyataan di alam zaman kita sekarang. Ada Arab Saudi dengan kekhilafahannya. Ya. Jadi yang orang menyangka namanya khalifah itu harus semuanya. Tidak, ini istilah khilafah, imamah, istilah syar'i. Tidak ada bedanya. Imamah, khilafah, kepemimpinan, penguasa. Ya, itu adalah istilah syar'i. Hanya sebagian orang yang membuat gambaran namanya khalifah itu hanya boleh dikatakan khalifah atau boleh dikatakan penguasa yang syar'i jika dia menguasai seluruh kaum muslimin di bawah pimpinan dia. Ya. Kita memang pingin begitu, tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita pingin yang ideal. Tapi ketika yang ideal tidak ada, bukan berarti kemudian yang lain tidak diakui. Para ulama sudah zaman dahulu sudah ijma'. Negeri-negeri kaum muslimin terpecah-pecah dan masing-masing punya pemimpin sendiri. Masing-masing punya pemimpin sendiri, sehingga mereka mengatakan hadis-hadis yang mengatakan tidak boleh memberontak berlaku pada setiap masing-masing kepemimpinan. Karena agama Islam jelas dibangun di atas maslahat dan mudarat. Ya. Seandainya seluruh hadis-hadis hanya berkaitan dengan imam yang khalifah, maka akan terjadi amburadul. Semua orang boleh memberontak, semua orang boleh menggulingkan, terjadi pertumpahan darah. Maka Ahlus Sunnah menjelaskan ya bahwasanya meskipun kepemimpinan berbilang, sebagaimana di zaman sekarang masing-masing punya wilayah sendiri, maka tetap berlaku aturan-aturan yang kita bahas. Ini semua demi maslahat dan
dan mudarat agar kaum muslimin bisa menjalankan aktivitasnya duniawi maupun agama dengan baik. Ya. Kita bilang yang ideal ini kita inginkan, tapi bukan berarti kalau tidak ada berarti yang lain kita anggap tidak sah. Ya. Oleh karena sebagian kelompok dimusuhi di semua negara, dimusuhi oleh semua negara. Cita-cita baik, ingin menuju kepada khilafah yang alami, yang internasional, semuanya tunduk kepada satu khalifah. Kita semua juga ingin begitu. Tapi ketika menganggap bahwasanya kalau tidak begini maka tidak ada, harus yang ideal, yang tidak ideal tidak dianggap, maka ini menanamkan kepada masyarakat untuk tidak menghargai, untuk memberontak, untuk dan yang lain-lainnya. Ya, itu yang dampaknya itu yang kurang bagus. Adapun tujuan untuk mendirikan khilafah Islamiyah itu baik. Ini yang poin pertama. Poin kedua yang perlu saya ingatkan juga, bahwasanya tujuan agama yang paling utama bukan khilafah. Khilafah benar kewajiban, tapi yang paling utama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat bagaimana sejarah para anbiya, mereka tidak punya kekhilafahan tapi mereka tetap menjalankan tauhid ya. Kita tengok kembali kepada zaman Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh yang menguasai masyarakat? Tidak. Dan tidak ada dalam Al-Qur'an Nabi Nuh berbicara tentang kekuasaan, enggak ada. Dia bicara tentang tauhid. Turun lagi pada Nabi Saleh, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh juga tidak bicara tentang saya harus jadi pemimpin, saya harus berkuasa. Tidak, dia bicara tentang tauhid. Memang khilafah itu perlu untuk bisa menjalankan banyak manfaat Islam, perlu adanya khilafah, apalagi Islami, apalagi dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, di atas ini yang perlu kita. Tapi kita bicara tentang real kenyataannya. Jangan sampai kita menganggap khilafah nomor 1, sementara tauhid nomor 2. Itu yang jadi bahaya. Ya. Itu yang salah. Ya, karena kita lihat kenyataannya para nabi tidak semua bicara tentang khilafah. Ya. Lihat Nabi Nuh, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh juga tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Syuaib tidak ada bicara kemudian saya harus jadi, kalian harus ini. Dia bicara tentang tauhid, tentang syariat tauhid. Tidak, dan yang dilawan adalah qalal mala'u, penguasa-penguasa yang dihadapi. Kita sama Nabi Ibrahim juga tidak kemudian mengatakan Namrud saya harus berkuasa, kamu mundur. Enggak, dia bicara tentang tauhid. Sampai ditangkap mau dibakar karena itu yang paling utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jangan sampai sebaliknya kita bicara tentang khilafah sementara syariat kita abaikan, tauhid kita abaikan. Sampai kita turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Firaun, apakah pernah dia bicara ngajak Bani Israel untuk memberontak? Datangkan satu ayat, tidak ada. Dia sabar, dia dakwah Firaun, dia tidak pernah mengatakan Firaun kau mundur, saya menjadi penguasa, enggak. Padahal namanya kekuasaan diperlukan, itu diperlukan, tapi itu wajib, tapi bukan mengalahkan kewajiban bicara tentang tauhid. Ya, karena tidak selamanya kita mendapat kondisi ideal. Terkadang kita mendapat dan kita kenyataannya mendapat kondisi tidak ideal. Maka tetap tauhid kita jalankan. Lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar sama Romawi sampai akhirnya mereka ditangkap. Dia tidak bicara tauhid, dia tidak bicara tentang hal tersebut. Maka adapun menganggap bahwasanya ini adalah pembahasan utama, harus ini yang selalu dibahas, ya, apapun yang terjadi. Kemudian akhirnya yang masalah lain disepelekan, itu yang tidak tepat. Ya, kita real, umat Islam real, makanya para fuqaha, para ulama mereka membahas bagaimana kondisi ideal, bagaimana kondisi tidak ideal. Kalau tidak ideal seperti apa, tetap harus mengakui masing-masing ada khalifah dan itu darurat. Kalau tidak maka kemaslahatan tidak akan tercapai. Masing-masing khalifah punya wilayah tersendiri, berlaku aturan-aturan. Ya, dan bagaimana kalau dia ternyata fasik misalnya, itulah dibahas dalam pembahasan buku-buku fikih dan juga dalam buku-buku akidah, ya. Ini kira-kira yang berkaitan dengan permasalahan khilafah dan imamah. Yang difoto. Tapi saya akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, ya. Jadi maksud saya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama ingin hidup di kondisi yang ideal, tapi tidak semuanya bisa kita dapatkan, dan kondisi di mana-mana tidak ideal. Ya, bahkan mungkin kalau kita bisa katakan yang paling menjalankan sunnah sekarang Arab Saudi, yang satu-satunya negara yang menyatakan bahwasanya hukumnya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, cuma Arab Saudi.
Yang lain nggak ada. Mau Mesir, mau Maghrib, mau yang lain nggak ada. Ya. Bahkan tatkala sebagian Islamiyun yang mereka menyuruh-nyuruhkan syariat, menyuruh-nyuruhkan khilafah, ketika mereka jadi penguasa, mereka pun tidak berani menyatakan bahwasanya dasar kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Satu-satunya negara yang menyerukan dasar Al-Quran dan Sunnah cuma Arab Saudi. Itu pun tentu tidak sempurna. Itu pun masih banyak orang yang menganggap tidak bagus. Makanya saya bilang yang ideal tuh agak sulit ya, hampir-hampir tidak ada, apalagi zaman sekarang. Ya. Apalagi zaman sekarang. Meskipun kita semua rindu ada namanya khalifah yang akhirnya seluruh kaum muslimin tunduk kepada dia, tapi kalau tidak ada, kita harus bicara yang real. Yang real bagaimana? Para fuqaha juga bahas yang real. Kenyataannya darurat, masing-masing punya kekhilafahan sendiri, punya kekuasaan sendiri-sendiri. Maka berlakulah maslahat dan mudarat. Kalau dia fasik, maka tidak boleh memberontak kecuali kalau dia kafir. Itu pun kalau dia kafir memberontak harus lihat maslahat dan mudarat. Saya ulangi perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa yarawna iqamatal haji wal jihadi wal juma' wal a'yad ma'al umara abraran kanu aw fujjaran. Ini sengaja dibawakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah untuk membedakan antara akidah kita dengan akidah Sunnah dengan Khawarij, Mu'tazilah dan Rafidhah. Ahlus Sunnah memandang ya iqamatul haji dijalankan, dan jihad, salat Jumat, salat Id bersama para penguasa. Baik penguasa tersebut orang-orang yang saleh, abraran kanu au fujjaran, atau orang fasik. Ya, orang-orang fasik. Meskipun fasik, ya sudah dia penguasa, kemaslahatan tetap dijalankan salat. Kalau ada jihad meskipun dia yang mimpin, haji berjalan ya, meskipun dia fasik. Ya. Di antara dalil ini sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Innahu satakunu alaikum umara yuakhiruna salata an miqatiha." Sungguhnya akan ada pada kalian penguasa-penguasa yang mengakhirkan salat dari waktunya. Ya. Dia akhirkan salat, misalnya kalau salat duhur harusnya jam 12, dia salat duhur menjelang asar jam 3 misalnya. Ya. Maka kata Nabi, fa idza ra'aitumuhum qad fa'alu dzalik, kalau kalian melihat mereka telah melakukan hal tersebut, fa shallu sholata limiqatiha, maka salatlah kalian di rumah pada waktunya, waj'alu sholatakum ma'hum subha, jadikanlah salat kalian di belakang mereka sebagai salat sunnah. Jadi Nabi mengajarkan tetap stabilitas dijaga. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih Muslim nomor 534, hadis Ibnu Mas'ud. Ya, saya ulangi, Nabi mengatakan akan ada penguasa-penguasa yang mereka sudah ngotak-ngatik salat. Salat enggak boleh kecuali di penghujung. Kerjaan mereka demikian, salat duhur harusnya 12, asar jam 3, mereka salat asarnya jam 3 kurang 10. Sebentar lagi asar. Bagaimana kalian, wahai para sahabat, kalau kalian mendapati orang seperti ini, kata Nabi SAW, yang kerjaannya mengakhirkan salat, kalian salat dulu, salat di rumah. Jangan bikin jamaah sendiri, akan menimbulkan fitnah, perpecahan, pertumpahan darah. Nabi tidak suka seperti itu. Maka kalian salat sendiri, terus kalian tetap hadir, tetap menunjukkan ketaatan. Salat di belakang imam-imam tersebut yang sengaja mengakhirkan salat. Tapi salat kalian ini jadi sunnah, yang wajib yang pertama. Ya. Ini lihat bagaimana Nabi memandang stabilitas sangat penting, sampai seorang diajari bagaimana bersiasat menghadapi pemimpin yang zalim seperti ini, yang mengakhirkan salat. Ya sudah, salat aja sendiri, tapi jangan menunjukkan pemberontakan. Keluar, mau nasihati silakan, tapi kalian tetap salat bersama mereka. Karena kalau misalnya para sahabat atau para ulama kemudian tidak mau sholat, akan terjadi pertikaian. Dari pertikaian bisa jadi pertumpahan darah, apalagi kalau ada provokator ya. Ya. Kemudian juga ya, contohnya hadis kata Nabi SAW, "Man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani. Wa innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi yuttaqa bihi fa in amara bi taqwallah wa adala fa inna lahu bidzalika ajran wa in qala bi ghairihi fa inna alaihi minhu." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa taat kepada penguasa, maka dia telah taat kepada aku. Karena Nabi yang suruh, ya. Nabi yang suruh taat kepada penguasa. Ya. Selama menyuruh kepada memerintahkan kepada kebaikan. Wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang maksiat kepada penguasa, diperintahkan pada kebaikan dia tidak mau, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Jadi Nabi yang suruh. Nabi sebagaimana Nabi yang menyuruh Anda untuk salat, untuk zakat, untuk haji, Nabi yang suruh juga ada aturannya bagi penguasa yang bermaksiat,
taatlah kalau dia menyuruh kepada ketaatan. Kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan, jangan taat. Kalau dia menyuruh kepada ketaatan, kalian tidak taat, berarti kalian bermaksiat kepada penguasa tersebut. Padahal dia menyuruh kepada ketaatan, berarti kalian bermaksiat kepada Nabi. Karena Nabi yang suruh. Wa innamal imamu junnah. Penguasa adalah junnah, yaitu perisai. Ya. Dia memang mungkin buruk, tapi kalau tidak ada dia lebih parah. Bayangkan sebagian negara ada dualisme kepemimpinan, tidak ada stabilitas, kacau. Ya, kita lihat sekarang sebagian Libya, Yaman, kacau. Tidak ada stabilitas, kasihan. Kemudaratan yang muncul sangat banyak. Ya. Ya. Dunia tidak didapatkan, agama sulit dijalankan. Ya. Innamal imamu junnah. Maka kita jangan sampai terpedaya dengan hamasah atau semangat sebagian orang yang hanya tidak melihat ke belakang jauh, hanya semangat seketika. Ya. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Innamal imamu junnah. Sungguhnya imam adalah perisai, yuqatalu min waraihi. Maka berjihad di belakang dia. Wa yuttaqa bihi. Dan berlindung dengan ada dia, perisai tersebut. Ya. Karena namanya penguasa, dia yang memiliki apa namanya, kekuatan, dia yang memberikan komando. Ya. Ya, fa in amara bi taqwallah wa adala fa inna lahu bidzalika ajran. Kalau dia menyuruh kepada ketakwaan dan dia adil, maka bagi dia pahala. Wa in qala bi ghairihi fa inna alaihi minhu. Kalau dia ternyata tidak adil, maka dia dapat dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Hurairah. Hadis yang lain juga, contoh Rasulullah SAW bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang tidak suka dengan sesuatu dari pemimpinnya, min amirihi syai'an, di sini syai'an nakirah memberikan faedah keumuman. Man, konteks kalimat syarat, man kariha min amiri syai'an. Sebagaimana kita tahu bahwasanya jika datang nakirah dalam kalimat syarat, maka tanwin maka memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang tidak suka dari penguasanya sesuatu pun, ya, falyasbir, maka bersabarlah. Yang bilang Nabi SAW. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran, barang siapa yang keluar dari penguasa meskipun sejengkal, mata mitatan jahiliyah. Dia meninggal maka matinya seperti matinya orang jahiliyah, ya, seperti matinya orang-orang model mati orang-orang jahiliyah yang mereka hidupnya kacau balau. Karena orang-orang Arab dahulu sebelum datang Islam, mereka tidak suka dipimpin. Masing-masing kabilah punya pemimpin, masing-masing kepala punya jadi pemimpin, dan mereka tidak suka diatur. Nah, sehingga Nabi mendatangkan hadis-hadis banyak untuk pentingnya taat kepada penguasa karena melihat maslahat dan mudarat. Dan ini Nabi tidak bicara omong kosong, ya. Nabi ini syariat, ya, syariat yang berbicara. Makanya sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, pengalaman membuktikan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, disebutkan oleh Al-Muallimi, ya. Pengalaman membuktikan bahwasanya tidaklah orang-orang memberontak kecuali mudarat lebih besar dimanapun. Kita apalagi di zaman sekarang Allah membuka mata kita melihat beberapa negara-negara Islam yang terprovokasi oleh sebagian gerakan-gerakan kemudian melakukan pemberontakan yang terjadi lebih parah. Di zaman kita tidak melihat ada yang lebih baik. Mulai dari Yaman, dari Libya, ya, Aljazair sebelumnya, ya, kemudian lebih parah, menjadi lebih kacau, ya. Ya. Maka cukup kita beriman kepada Nabi berbicara tentang kemaslahatannya. Ya, makanya disebutkan juga dalam hadis bahwa orang siapa yang melihat dari pemimpinnya atharah, yaitu seorang penguasa yang dia hanya mengutamakan kepentingan pribadinya, harta dia ambil, dia tidak berikan kepada masyarakat, maka Nabi suruh bersabar. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga, ya. Jadi disuruh sabar. Apakah tidak ada usaha untuk perbaiki? Ada, tapi prosedural, ikut. Jangan provokasi untuk memberontak. Jangan, ya. Silakan ikut prosedur yang ada, ya, tapi jangan mengajari masyarakat untuk memberontak, ya. Kemudian juga hadis tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Hadis ini memang ada diperselisihkan tentang kesahihannya di riwayat Muslim. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Tapi Imam Muslim mensahihkan. Tasma' wa tuti' lil amir, ya. Engkau dengar dan taat kepada penguasa. Wa in duriba dhahruk, meskipun punggungmu dipukul, wa ukhidha maluk, meskipun hartamu diambil, dirampas oleh penguasa, fasma' wa ati'. Dengar dan taat. Ini berat, ya. Siapa yang bisa menjalankan hadis ini? Berat. Tapi tadi Nabi berbicara tentang maslahat. Kesabaran banyak, di antaranya kesabaran terhadap penguasa yang zalim. Kita tidak mendapati penguasa sampai tingkatan seperti ini. Memukul kita,
merampas harta, ya. Tidak ya, tidak. Maksudnya Nabi gambarkan kalau sampai pada tingkatan seperti ini pun harus sabar. Ya, Nabi juga mengatakan, saya yakunu fikum umara, ya, qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Akan ada dari kalian penguasa-penguasa yang hati mereka hati syaitan dalam bentuk tubuh manusia. La yastanunna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. Tidak mengikuti sunnahku, tidak mengikuti petunjukku. Tapi Nabi tetap suruh sabar, ya. Suruh sabar. Dan sebagaimana saya katakan tadi, ketika ada pergolakan dengan pemerintah maka dampaknya selalu buruk, ya. Dari zaman dulu, dari zaman sahabat, ya. Dari zaman sahabat sampai sekarang. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan meskipun dulu di zaman sahabat ada perselisihan tentang masalah ini, tapi Ahlus Sunnah sudah sepakat setelah itu, dan dinukil oleh Ibnu Hajar juga. Ibnu Hajar juga mengatakan demikian. Saya bacakan perkataan Ibnu Taimiyah. Lam takhruj ta'ifatun ala wulatil amr illa kana ma afsadu bil khuruj alaihi a'zam mimma dhannuhu minas salah. Tidaklah satu kelompok pun yang memberontak terhadap penguasa kecuali yang mereka kerusakan yang mereka timbulkan gara-gara pemberontakan lebih besar daripada perbaikan yang mereka harapkan. Ya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dulu memang di zaman dahulu, di zaman tabi'in, masalah memberontak terhadap pemerintah yang zalim memang ada dua pendapat, ya. Tetapi setelah itu para Ahlus Sunnah telah sepakat tidak boleh, ya, karena dalil-dalil menguatkan hal tersebut dan pengalaman juga menunjukkan hal tersebut. Dan itu disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sudah kita nukil pada pertemuan yang lalu dan juga dinukil oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga membahas tentang masalah tersebut, ya. Beliau berkata, lihat Ibnu Hajar berkata dalam Tahdzibut Tahdzib dan juga dalam Fathul Bari, beliau berkata, wa qauluhum kana yaras saif, perkataan mereka yaitu para ulama tentang seorang rawi dikatakan kana yaras saif, yaitu dia memandang pedang, maksudnya dia memandang, yakni kana yaral khuruj bisayf ala a'immatil jawr, yaitu maksudnya dia punya akidah boleh memberontak dengan mengangkat senjata melawan penguasa yang zalim. Kata Ibnu Hajar setelah itu rahimahullah, wa hadza madhhabun lisalafi qadim. Ini dulu ada mazhab seperti ini dijalankan oleh sebagian salaf dahulu. Lakin kata dia, istaqarra al-amru ala tarki dzalik lamma ra'awhu qad afdha ila ashadda minhu. Tetapi perkara sudah tetap, ya, sekarang sepakat untuk meninggalkan hal tersebut, meninggalkan pemberontakan tersebut. Karena hal itu menimbulkan kemudaratan lebih besar. Fa fi waq'atil Harra wa waq'ati Ibn al-Ash'ath wa ghairihima idhatun liman tadabbar. Peristiwa Harrah, terjadi pertumpahan darah, kemudian Ibn al-Ash'ath juga, ya, di mana sebagian ulama ahli baca Quran memberontak terhadap Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, akhirnya mereka dibunuh seluruhnya. Merupakan pelajaran bagi orang yang merenungkan. Nawawi berkata dalam Sahih Muslim, wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin. Adapun memberontak terhadap penguasa yang zalim dan memerangi mereka maka hukumnya haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatan zalimin, meskipun mereka fasik, orang-orang zalim. Wa qad tadhaharatil ahaditsu bi makna ma dzakartuhu. Terlalu banyak hadis-hadis menunjukkan apa yang saya simpulkan ini. Wa ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisq. Ya, dan para ulama Ahlussunnah telah sepakat bahwasanya penguasa tidak digulingkan dengan kefasikan, ya. Tapi intinya ini adalah perkara akidah. Sebenarnya dia perkara fikih tetapi dimasukkan dalam masalah akidah karena bertentangan dengan kelompok-kelompok akidah yang menyimpang, Rafidhah, kemudian Khawarij dan Mu'tazilah. Dan ini masalah ini kita perlu kita ketahui agar kita tidak terprovokasi hanya sekedar termakan dengan semangat, kemudian lupa hadis-hadis Nabi SAW, akhirnya kita ikut terjadinya pertumpahan darah dengan provokasi yang kita lakukan. Tolong dihapus. Terakhir saya akan bahas tentang model-model orang-orang yang memberontak, ya. Perlu saya ingatkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika melarang untuk memberontak kepada penguasa yang zalim, bukan berarti menyuruh untuk mendukung
hal-hal yang maksiat ya. Perkara maksiat tetap tidak boleh kita dukung ya. Perkara maksiat tidak boleh kita dukung. Seandainya ada penguasa menyerukan kepada maksiat, maka tidak boleh kita dukung dan bahkan kita boleh membantah kemaksiatan tersebut. Kita jelaskan bahwa itu adalah kemungkaran ya. Tidak boleh ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dzulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa bi wadidin alal haud. Akan ada penguasa-penguasa yang zalim, barang siapa bertemu dengan mereka, membenarkan kedustaan mereka, menolong mereka atas kezaliman yang mereka lakukan, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan darinya, dan dia tidak akan menemuiku di telaga. Jadi intinya kita ketika melihat kezaliman, ya kita berusaha untuk menghentikan kezaliman tersebut dengan prosedural tanpa harus memberontak ya, karena itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh Khawarij dan Mu'tazilah ya. Khawarij dan Mu'tazilah. Baik. Model-model orang yang memberontak. Memberontak ini dalam hal ini angkat senjata ya, angkat senjata. Memberontak ya. Melawan penguasa. Maka para ulama bagi ada tiga ya. Yang pertama disebut Al-Khawarij. Khawarij ini adalah yang memberontak dengan memiliki akidah pengkafiran. Memberontak yang dibangun di atas akidah takfiri, mudah mengkafirkan. Mudah mengkafirkan. Misalnya dia mengkafirkan penguasa, mengkafirkan misalnya mengkafirkan penguasa, mengkafirkan tentara, mengkafirkan polisi, mengkafirkan semua yang nimbrung PNS, mengkafirkan DPR, MPR, kemudian memberontak karena dia punya akidah mengkafirkan, maka itu yang dihukumi dengan Khawarij. Itu yang dipanggil Khawarij. Karena dia memberontak sambil membawa akidah pengkafiran. Yang kedua disebut dengan Al-Bughat ya. Dari Al-Baghi, yaitu yang memberontak karena syubhat ya. Syubhat baik perkara dunia maupun agama. Perkara dunia atau agama. Misalnya, tapi dalam kurung tidak mengkafirkan, Contoh kenyataan misalnya, menuntut keadilan misalnya, menuntut hak dan keadilan. Maka ini bukan Khawarij, mereka ini bukan Khawarij, tidak sama dengan hukum Khawarij. Maka orang seperti ini kalau mereka melakukan pemberontakan, maka kalau mereka memulai peperangan, fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra, asalnya didamaikan. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika berhadapan dengan kubunya Muawiyah, dia tidak ingin perang, dia ingin diskusi dan yang lainnya. Tapi ketika dengan Khawarij dia semangat. Karena Khawarij ada pahalanya, memerangi orang Khawarij ada pahalanya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan barang saya membunuh mereka dapat pahala yang besar ya di akhirat. Ali bin Abi Thalib semangat. Ya, beda dengan, dan tidak ada penyesalan membunuh Khawarij, tapi ketika berhadapan dengan pasukan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib bersedih, ya, banyak orang-orang yang baik yang harus meninggal akhirnya. Nah, makanya ketika ada bukat asalnya didamaikan ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, asalnya didamaikan. Fa in bagat ihdahuma al-ukhra, kalau ternyata berusaha didamaikan, satunya ngeyel maka ditolak, jangan sampai kalau dibiarkan akan terjadi pertumpahan darah yang lebih besar, maka penguasa boleh melawan mereka untuk menghentikan fitnah mereka supaya tidak semakin tersebar, tidak semakin terjadi pertumpahan darah. Ini boleh juga diperangi kalau mereka ngeyel dan terus menumpahkan darah. Kemudian yang ketiga yang disebut quta'ut thariq. Ayatnya disebut juga al-muharibun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard.
dalam surat Al-Maidah, yaitu contohnya ini diperangi ya. Mereka ini diperangi, yaitu yang contohnya perampok lah, begal, ini namanya kutau tarik ya. Perampok, begal ya. Membunuh orang di jalanan, bunuh orang jalan-jalan ya. Nah, ini seperti ini boleh diselesaikan ya oleh penguasa. Tapi beda antara ini dengan kalau ini tadi keluar ada syubhat menuntut keadilan ya. Ini model-model. Jadi tidak semua orang kemudian akhirnya mengadakan pemberontakan atau secara istilah ya. Tidak dikatakan dia khawarij secara istilah ya. Kalau dikatakan ini bisa mengarahkan kepada pemikiran khawarij, oke. Tapi tidak semua kemudian dikatakan khawarij. Maka tidak benar jika kemudian seorang mengatakan siapa yang demo kemudian dibunuh saja semuanya, nggak benar juga. Itu kaum muslimin. Kita ini tidak ingin ada satu darah dari kaum muslimin yang tumpah. Baik dari demonstran maupun dari polisi maupun tentara. Mereka kebanyakan mereka kaum muslimin. Sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama bayar zakat, sama-sama punya anak, punya istri, ya. Sama-sama ke masjid. Ya, zalim ada satunya zalim, satunya urusan belakangan, tapi jangan kita provokasi seakan-akan kalau bertemu kita sedang berjihad melawan. Ini enggak benar. Ya, maka jangan sampai timbul provokasi dari dua belah pihak. Provokasi yang ingin membantai alat-alat negara seperti pihak-pihak yang berwajib, polisi dan tentara, dibilang togut lah, kemudian untuk semangat untuk dibunuh, dan sebaliknya juga jangan provokasi para tentara atau polisi untuk membantai, membunuh orang-orang yang melakukan kesalahan seperti demo dan yang lain. Itu juga kaum muslimin. Kita menenangkan, bukan kita memprovokasi salah satu pihak. Kalau bisa kita damaikan, kita damaikan. Ya, ikhwan darah, masalah. Satu orang Islam meninggal lebih ringan dunia hancur daripada seorang mukmin meninggal dunia. Ya. Maka hati-hati di zaman fitnah, jangan ngomong sembarangan. Ya. Oh, bukan maksud saya begitu, tapi kamu provokator, akhirnya orang meninggal. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya, stabilitas dijaga ya. Kalau bisa punya sumbangsi kepada negara, lebih baik lakukan. Lakukan. Tapi kalau ternyata sumbangsi kita semakin membuat negara semakin stabilitasnya kacau, ya jangan ya. Dan perlu banyak kesabaran ya. Perlu banyak kesabaran. Taib, wallahu alam bisawab ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Di zaman sekarang seorang waspada, hati-hati ya. Silakan dia berusaha memiliki sumbangsi cinta kepada NKRI, silakan dia berusaha memperbaiki negara dengan sebaik-baiknya, apapun kondisi Anda sebagai rakyat, sebagai penguasa, sebagai ABRI, sebagai tentara, sebagai polisi, ya, sebagai kerja di instansi negara, berusaha memperbaiki negara ini. Masing-masing punya tanggung jawab akan Allah minta pada hari kiamat. Kita hidup cuma sebentar, jabatan kita cuma sebentar. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin ingin melakukan perubahan, maka lihat situasi dan kondisi, jangan sampai malah menjadi provokator yang menimbulkan terjadinya pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Kita ada akidah Ahlussunnah mengenai hal ini, harus kita pelajari. Pelajari akidah Ahlussunnah, bedanya antara Rafidhah, antara Khawarij, Mu'tazilah, kita pelajari ya. Kita tunduk kepada dalil. Kita tunduk kepada dalil sebagaimana kita tunduk Nabi menyuruh kita untuk salat, sallallahu alaihi wasallam, suruh salat, suruh haji, suruh puasa, kita tunduk. Demikian juga Nabi punya aturan dalam syariat bagaimana menghadapi dengan penguasa yang zalim. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab ya, semoga bermanfaat. Insyaallah pertemuan depan adalah pertemuan yang terakhir. Rencana saya insyaallah setelah pertemuan terakhir nanti kita akan mulai bahas tentang masalah firqah-firqah satu demi satu. Kita akan bahas misalnya Khawarij, kemudian Mu'tazilah, Murji'ah, pemikirannya apa saja, kemudian misalnya agar kita tahu sufi, misalnya macam-macam sufi misalnya ya. Seperti itu ya. Mungkin pemikiran-pemikiran juga, mudah-mudahan Allah mudahkan. Tidak lain tujuan kita adalah agar kaum muslimin mengetahui tentang kesalahan-kesalahan agar mereka bisa hindari. Allah alam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.